Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun kalian menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Syah Krisnada. Saya adalah mahasiswa Universitas Fahid Hasim Semarang, program studi hubungan internasional. Sebelum saya memulai video presentasinya, saya ada pantun nih. Beli buku ke Surabaya. Apa kabar kalian semuanya? Asik. Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja ya. Oke, by the way, video kali ini saya persembahkan untuk Bu Ana selaku dosen public speaking di mata kuliah saya. Oke, jadi dalam mata kuliah public speaking itu mahasiswanya diharuskan untuk bisa mempraktekkan atau memahami materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah public speaking di kelas. Dan untuk tugas, mahasiswanya diberikan tugas untuk melakukan atau membuat video presentasi. Ini sama saja dengan public speaking. Nah, jadi dalam ketentuan mata kuliah public speaking yang diberikan itu temanya bebas, namun mahasiswanya harus expert dalam tema yang akan disampaikan, sehingga apa yang disampaikan akan terlihat nilainya dan menjadi seperti lancar dan benar-benar ilmunya bermanfaat begitu. Nah, jadi untuk saya akan menyampaikan tema kebijakan luar negeri Turki dalam bergabung ke Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, kita langsung ke materi saja. Yang pertama di sini ada Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Di sini saya akan menerangkan definisi dari organisasi ini. Shanghai Cooperation Organization atau SCO adalah organisasi internasional yang didirikan di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 15 Juni 2001 oleh 6 negara. Ada Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan. SCO merupakan transformasi dari kerjasama antara pendiri SCO dengan tanpa Uzbekistan yang sebelumnya dinamai dengan Shanghai Five yang berdiri pada tahun 1996. Jadi organisasi kerjasama SCO ini itu merupakan transformasi dari kerjasama sebelumnya yang bernama Shanghai Five. Dan Shanghai Five ini didirikan pada tahun 1996 dan kemudian 5 tahun berikutnya mentransformasi kerjasama ini menjadi Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Kenapa kerjasama tersebut bertransformasi menjadi SCO? Karena ada satu negara yang join dalam kerjasama tersebut. Yang semula Shanghai Five kan hanya 5 negara nih. Nah, selanjutnya pada tahun 2001, 5 tahun setelah berdirinya Shanghai Five ini, ada satu negara yang ikut join lagi, yaitu Uzbekistan. Shanghai Five yang berdiri pada tahun 1996 dengan tujuan untuk memperkuat kepercayaan untuk pelucutan senjata di daerah perbatasan dinamai dengan Shanghai Five karena negara yang terlibat dalam kerjasama terdapat 5 negara. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Shanghai Five adalah organisasi kerjasama yang semulanya hanya 5 negara. Yang pertama itu Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan. Dinamai dengan Shanghai Five karena penandatanganan pertama kali dilakukan di Shanghai, Tiongkok. Five adalah mencerminkan 5 negara. Kenapa tidak diganti setelah bertransformasi menjadi SCO? Kenapa tidak diganti dengan Shanghai Six? Kan ada satu negara yang join, jadi 6 negara. Jadi menurut perspektif saya, kenapa tidak menjadi Shanghai Six? Karena pada tahun-tahun berikutnya mungkin akan ada negara yang join lagi seperti Uzbekistan. Jadi nanti kalau ada negara yang join lagi, tidak perlu mengubah-ubah nama organisasi lagi.
gitu. Dan tujuan untuk memperkuat kepercayaan untuk pelucutan senjata di daerah perbatasan. Jadi tujuan dari organisasi kerjasama ini sebenarnya meningkatkan kepercayaan lebih kepada anggota-anggota organisasi kerjasama ini, melakukan pelucutan senjata di area perbatasan. Jadi semisal nih, setiap negara kan mempunyai pangkalan militer di setiap perbatasan mereka masing-masing. Nah, jadi organisasi kerjasama ini mengedepankan kepercayaan bahwa sebenarnya kita itu bisa saling percaya dengan mengurangi adanya pangkalan militer, bukan pangkalan militer, kayak keamanan di perbatasan gitu. Bukan berarti dihapuskan secara total ya, hanya melakukan pengurangan pelucutan senjata itu, senjata di area perbatasan sedikit dikurangi karena organisasi kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan bahwa kita sebenarnya bisa bekerja sama loh, kita bisa melakukan liberalisme atau berikan musik, kita bisa percaya satu sama lain dan kita tidak akan mengkhianati, kita benar-benar solid seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada upaya Turki untuk bergabung dalam SCO. Yang pertama ada apply to join SCO, yang kedua ada cooperate with member of SCO, yang ketiga ada Turkey participation in the RITS, yang keempat ada join in the energy club. Jadi dalam presentasi saya kali ini lebih memfokuskan kepada upaya Turki. Subjek yang saya ambil di sini adalah Turki yang ikut join ke SCO. Nah, yang pertama upaya Turki bergabung dalam SCO adalah apply to join SCO atau mengajukan permohonan untuk bergabung dalam SCO. Pada tahun 2011, Turki mengajukan permohonan untuk bergabung dalam organisasi SCO sebagai mitra dialog. Kemudian pada tahun berikutnya, pada tahun 2012, SCO menyetujui permohonan Turki dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT Kepala Negara SCO di Beijing, Tiongkok. Memorandum penandatanganan dilakukan di Almaty, Kazakhstan pada tahun berikutnya, lebih tepatnya pada 26 April 2013. Jadi awal mula atau proses join Turki dalam SCO sebagai mitra dialog yang pertama itu pada tahun 2011. Turki mengajukan permohonan kepada SCO pada 2011 tersebut. Nah, kemudian pada 2012 SCO menyetujui bahwa Turki sudah diterima dalam organisasi kerjasama Shanghai Cooperation Organization atau SCO, tapi dalam konteks atau makna sebagai mitra dialog. Nah, kemudian pada 2013 memorandum penandatanganan mereka secara resmi dilakukan di Almaty, Kazakhstan pada tahun 2013. Oke, yang kedua di sini ada cooperate with member of SCO atau bekerja sama dengan anggota-anggota SCO. Ini konteksnya dalam Turki ya. Secara geografis, Turki terletak di wilayah yang berdekatan dengan pendiri SCO. Pendiri SCO tadi kan ada Tiongkok, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Uzbekistan ya. Nah, Turki juga melakukan kerjasama dengan pendiri organisasi SCO dalam bidang ekonomi. Ditetapkannya Turki menjadi mitra dialog SCO memberikan pengaruh kuat terhadap Turki untuk melakukan ekspor impor. Hubungan baik yang terjalin antara Turki dengan para anggota SCO dapat meningkatkan volume ekspor impor. Jadi secara geografis ini kan Turki berada di antara dua benua ya, atau biasa disebut dengan negara kontinental atau negara yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Eropa. Nah, kemudian Turki juga melakukan kerjasama dengan pendiri organisasi SCO dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian sebagai mitra dialog yang pertama tadi kan upaya Turki menjadi mitra dialog SCO kan sudah ditandatangani, sudah sah. Nah, kemudian Turki melakukan kerjasama dengan organisasi SCO kepada member-member SCO dalam bidang ekonomi. Nah, setelah melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi kan Turki mendapat julukan atau bukan julukan ya, mendapat nama atau latar belakang mereka kan
sebagai mitra dialog, sehingga negara-negara anggota ini dengan gampang menyetujui kerjasama bidang ekonomi dengan Turki, antara Turki dengan organisasi SCO atau anggota-anggota SCO tersebut. Nah, kemudian hubungan baik yang terjalin antara Turki dengan para anggota SCO ini meningkatkan volume ekspor impor. Jadi sebelum menjadi mitra dialog SCO, Turki melakukan kerjasama ekspor impor dengan anggota SCO hanya sekitar 50%. Nah, setelah menjadi mitra dialog anggota SCO ini, Turki bisa melakukan ekspor impor meningkat seperti menjadi 80% hingga 90% seperti itu. Jadi pengaruh kuat Turki sebagai mitra dialog itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kerjasama mereka di dalam bidang ekonomi. Nah, di sini di nomor 3 ada Turkey Participation in the RATS atau Turki berpartisipasi dalam RATS. RATS ini akan saya jelaskan nanti ini sekarang ini. Dalam deklarasi Shanghai, para anggota SCO telah sepakat dalam perlawanan terhadap tindakan separatisme, terorisme, dan ekstremisme dalam bentuk mekanisme anti-terorisme regional berupa Regional Anti-Terrorism Structure. Nah, RATS ini adalah Regional Anti-Terrorism Structure yang disahkan di Tashkent, ibu kota Uzbekistan pada tahun 2004. Nah, jadi deklarasi Shanghai ini membentuk suatu program atau fitur baru yang dinamai dengan RATS. Jadi RATS ini adalah untuk melawan segala bentuk separatisme, terorisme, dan ekstremisme yang ada di Sentral Asia atau Asia Tengah. Nah, dengan mekanisme antiteroris regional berupa Regional Anti-Terrorism Structure. Nah, gerakan ini itu melawan penyelundupan narkoba, kemudian ada penyelundupan senjata, kemudian migrasi ilegal, dan lain-lain di area perbatasan yang melintasi batas negara anggota-anggota tersebut, sehingga organisasi kerjasama ini memberikan fitur baru untuk melawan segala jenis penyelundupan narkoba, kemudian senjata, migrasi ilegal, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang nomor 4 adalah Turki join in the Energy Club SCO atau Turki bergabung dalam Energy Club. Nah, Energy Club rancangan organisasi SCO adalah program yang dicetuskan pada tahun 2013 yang beranggotakan Rusia, Kazakhstan, Iran, Uzbekistan, Tiongkok, Tajikistan, Kirgistan, India, Pakistan, Mongolia, Turki, Belarus, dan Sri Lanka. Turki terpilih menjadi pemimpin dari Energy Club program SCO pada tahun 2017 dan Turki merupakan satu-satunya negara bukan anggota penuh SCO yang menjadi pemimpin dari program tersebut. Jadi SCO ini juga memiliki fitur baru. Selain tadi kan ada RATS yang sekarang ini ada Energy Club dari SCO. Energy Club ini diciptakan untuk pasar energi untuk anggota-anggota SCO sehingga bisa melakukan perdagangan energi di Energy Club tersebut, sehingga organisasi ini bisa mengembangkan energi-energi yang dimilikinya sebagai konsumen dan produsen. Nah, kemudian Turki terpilih menjadi pemimpin dari Energy Club program SCO pada tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 Turki terpilih menjadi pemimpin Energy Club, sehingga upaya Turki untuk lebih mendekatkan diri ke masing-masing negara anggota dari SCO ini semakin dekat, sehingga karena Turki ini bertujuan untuk menjadi anggota tetap dari SCO. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, 4 yang saya sebutkan, join di SCO sebagai mitra dialog, kemudian ada program RATS, kemudian ada bekerja sama dengan anggota-anggota SCO, dan yang terakhir adalah bergabung dalam Energy Club dan sebagai pemimpin pada 2017. Itu merupakan satu-satunya negara bukan anggota
Turki, bukan anggota SCO yang bisa menjadi pemimpin Energi Club. Sehingga upaya-upaya Turki ini ditujukan untuk eksistensi mereka, untuk memberikan bahwa Turki benar-benar ingin menjadi anggota penuh dari SCO. Nah, berarti itu adalah sebuah upaya Turki untuk mengambil simpati dari negara-negara anggota atau pendiri SCO untuk mempertimbangkan atau bisa melirik Turki bahwa Turki bisa menjadi anggota secara tetap begitu. Oke, terima kasih. Begitu, itu adalah presentasi dari saya. Saya rasa cukup. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditambahkan di kolom komentar, dan video kali ini saya upload di YouTube begitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada tugas selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.